Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat serta hidayah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan mencari keberadaan Jala Seta, karena tadi malam selesai pengobatan itu Jala Seta ini sudah pergi pergi lagi. Dia tidak pernah izin sama Madatu, teman-teman yang Madatu takutkan. Dia bertemu dengan musuh-musuh besar. Ya, ini yang Madatu takutkan. Makanya Madatu akan mencarinya. Sebenarnya kemana Jala Seta ini? Dan alhamdulillah juga Madatu sudah membunuh yang namanya Turimang. Mudah-mudahan Turimang ini mati ya. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Itu harapan besar dari Madatu. Tapi ya, kabar utamanya memang saat ini Madatu belum bisa yang namanya mendapatkan kembali pusaka Madatu. Tapi bukan berarti kita menyerah dengan begitu saja. Mak Datuk akan siap mencarinya, ya, mencari keberadaan yang namanya pusaka. Insya Allah dalam 1-2 hari ini apabila Mak Datuk sudah mendapatkan minyak, ya, mendapatkan minyak dari pusaka ini, Mak Datuk akan memanggilnya kembali. Karena sampai saat ini sudah Madatu terawang bahwa mereka pun belum bisa untuk menggunakannya. Mungkin mereka akan mencari titik kelemahan bagaimana cara menguasai dari pusaka Madatu ini. Untuk itu sebelum mereka tahu, sebelum mereka mampu untuk menguasai senjata itu, pusaka itu, maka Madatu akan cepat bagaimana caranya untuk menguasainya sendiri, memanggilnya bersama bantuan dari Datuk Panglima Kumbang. Karena Datuk Panglima Kumbang sudah berbicara kepada Datuk, dan juga begitu juga dari Dewi Samudra. Maka katanya, kau carilah dulu minyak yang biasa kau pakai untuk pusakamu itu. Kemanapun kau harus mencarinya. Dan ingat, tetap kau harus mencari minyak itu dulu, baru kau bisa akan memanggilnya. Begitu kata Datuk Panglima Kumbang. Makanya Mak Datuk sekarang ini ingin mencari minyak itu dulu. Alhamdulillah juga ya, ternyata yang selama ini kita lihat dari pusaka tersebut hilang begitu saja. Rupanya ada orang dalam yang sudah kecil perbuatannya. Beliau ini ternyata adalah Jabrik dan Black. Mereka sudah berkutu dengan Budin Botak. Tak henti-hentinya mereka ini bagaimana caranya supaya dunia ini hancur oleh mereka. Entah kenapa, apa sebenarnya di dalam hati mereka, apa yang mereka inginkan di dunia ini. Hanya ingin melihat dari kehancuran. Ini yang tidak mengerti. Tapi dari semua itu, mungkin ini adalah Allah memberi tugas kepada kita agar kita bisa menghadapi mereka semua, ya, memberikan suatu jalan agar kita bisa yang namanya mengayuh kebahagiaan dengan kebaikan-kebaikan, agar kita mendapatkan amal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sendiri, untuk catatan hidup kita, yang mana apabila kita menumpas mereka sudah barang tentu, ya, kita akan mendapatkan nilai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Madatu belum bisa menemukan yang namanya Jabrik dan Black ini. Mereka lari dari kontraan dengan begitu saja. Tapi insya Allah kita bisa menemukan. Jadi jangan ada yang takut. Selamat sore Madatu.
Benar sekali. Bagaimana keadaan? Kalau aku kau lihat, aku saat ini lagi gembira pada diri. Maka aku tidak. Aku sudah lihat. Kau jangan bangga. Aku tahu semua bahwa kau sudah membunuh. Nah, kau sudah berkata seperti itu. Mestinya itu adalah cerminan kehidupanmu. Kau harus bercermin dengan kematian gurumu itu. Berarti Allah tidak akan pernah meridhoi kejahatan kalian. Ingat, Bercermin kata kau. ya. Kenapa aku harus bercermin pada orang yang sudah mati? Kemudian, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mati. Semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, iya, tidak perlu engkau, tidak. Kalau itu aku tahu. Tapi kenapa aku mesti bercermin pada orang yang sudah mati? Nah, inilah untuk kau cermin dari kekuatan sendiri. Gurumu saja sudah tergeletak mati begitu saja. Jadi bagaimana dengan dirimu? Hah? Guruku sudah mati. Ya. Apa? Seluruh ilmu daripada Oh, tidak perlu kau ucapkan. Tidak perlu kau ucapkan. Sebagaimana kau ucapkan bahwa engkau memang licik muda. Kau memang sudah menguasai semuanya. Kau sudah memiliki ilmu dari guru-guru Turima. Guru baik. Tapi sayangnya Bang Udin, kukatakan sekali lagi kepada diri, yang kau anut itu ilmu-ilmu sesat, dan kau pasti akan mati seperti gurumu itu. Ingat, sudah aku bilang. Berapa kali harus aku bilang dengan kau? Hah? Aku tidak pernah memikirkan orang sudah mati. Aku selalu memikirkan bagaimana cara hidup untuk aku di kemudian hari. nah, disinilah Madatu berbicara kepadamu Bang Udin. Ya, ucapkan kepada seperti yang Madatu bilang tadi. Apabila kita mengingat kematian, maka tentu perjalanan hidup kita ke depan itu akan lebih baik lagi. Karena tidak ada manusia yang tidak mati di dunia ini. Bagaimana bekal kita di kematian hari nanti? Ingat itu Bang Udin. Wajar. Wajar kalau kau sekarang sudah harus memikirkan mati. Masya Allah. Kenapa? Karena kau sudah tidak ada artinya lagi saat ini. Dan kukatakan sekali lagi kepada dirimu, sebelum semua akan menjadi kacau balau, tunjukkan di mana pusakaku. Tunjuk. Ya, Alangkah bodohnya seorang Bang Udin. Hah? Bila mana barang yang sudah di tangan Bang Udin harus Bang Udin berikan lagi kepada orang. nah, iya. Sedangkan selama ini pusaka itu menjadi incaran Bang Udin. Dan kepada sahabat-sahabat semua, Oh, dimanapun anda berada, gak bawa kameramen kau? aku sengaja membawa gudang madu dan Turima di sini. Walaupun mereka tidak bisa kau lihat, tapi mereka ada di sini mengawasi kita. Sekarang ku beritahu kepada diri, ini aku beritahu juga kepada sekalian semua dimanapun anda berada. Apabila kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita cari nanti, mana itu akan mencari minyak di pusaka ini. Kau pun akan mereka. Jadi kau gak ada minyak pada itu. Kau pun akan merengek-rengek dengan panas. Kenapa? Kenapa belum merasakan nanti? Karena saat ini pun kalian juga belum bisa menggunakan pusaka ini. Iya. Tapi sebentar lagi guru Bang Udin akan tahu semua dan membuka rahasia dari pusaka itu. Sudah Pak Udin, tidak cukup sampai 2 hari untuk menguasai dari kekuatan Setan Global. Walaupun setahun akan kami lakukan Mbak Datuk. Iya, boleh. Silakan kau berkata begitu, tapi yang jelas, ku ingatkan kepada dirimu Bang Udin, bahwa sebelum itu terjadi, maka pusaka itu akan berebut kembali. Mbak Datuk, apa kau bilang tadi? Rebut. Iya. Aku pastikan bahwa akan merebut pusaka ini kembali setelah aku mendapatkan minyak pusaka. Ingat, kau mulai berbangga hati saat ini. Sampai mati Mbak Datuk. Kau tidak akan pernah terbeli daripada minyak itu. Ingat itu. Jangan banyak ngoceh. Jangan terlalu banyak ngoceh. Kenapa? Kita buktikan saja nanti. Kita buktikan. Tidak boleh. Aku bicara seperti itu. Malu kau. Wah. Kau belum tahu, ah? Kau belum tahu.
Aku sekarang sudah punya seluruh ilmu dari Uyun Notorogo. Sudah memiliki. Oh, Kau dengar? oh, berarti kau juga sudah memiliki menurunkan ilmu dari gurumu itu, Ki Uyun Notorogo, Iya. dengan ilmu bubu. Iya, kenapa? Aku tahu. Aku sangat tahu bahwa ilmu itu ada ilmu seruak. Nih, Apa kau bilang? ilmu seruak. Ilmu apa itu? Seru kau. Aku mengetahuinya. Hah? Karena dengan suara dengan bubu tersebut. Itu adalah ilmu seruak. Itu adalah ciri khas, Mas. Ciri khas daripada Ki Uyun Notorogo. Aku sudah paham. Sebelum kau mengenal dari Ki Uyun Notorogo, aku sudah mengenalnya. Apa kau hantam sekali lagi kau? Kau akan banggakan dengan ilmu bubu itu. Jelas aku bangga. Hah? Jelas aku bangga. Seorang Ki Uyun Notorogo saja bangga. Keluarkan semua ilmu dari bubu itu. Keluarkan. Jangan kau minum ada tuh. Jangan kau bangga. Sekarang ini kau sudah tidak punya kemampuan lagi. Walaupun Kau jangan bangga punya walaupun jantung siluman itu. ya, Aku tidak akan pernah takut. ini kan. Dan dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun kekuatan yang akan menebak tubuhku ini. Tapi Madatu, katanya kau banyak saudara-saudara kau yang ada di sana sini. Jangan banyak umur. Jangan banyak umur. Kenapa? Sekarang kalau memang kau kuat, buktikan kemampuanmu. Hajaran. Bukan. Aku sedikit yang ingin ku bahas dengan kau. Apa? Kau ingin membeli minyak itu sampai kapan? Kau akan bisa membeli minyak itu? Kukatakan sekali lagi. Ingat, aku tidak akan pernah memberitahu pada dirimu. Tapi ingat, dengan hitungan jam. Dengan hitungan jam saja. Nanti kau akan merasakan panasnya api neraka jahanam. Iya. Ingat itu. Tapi kau perlu tahu Madatu, minyak itu tidak bisa kita beli dengan air ludah. Silakan kau bicara apa saja. Bicara. Itu baru. Jangan kau banggakan Itu ilmu baru bubu. Hah? Itu baru jurus Ki Uyun Notorogo. Baru. Kalau jurus dari bubu itu tidak. Karena kau apabila kau kupukul sekali sentak saja dengan pukulan jadi semua zaman, kau akan bisa melihat. Kau akan terpental jauh. Walaupun kau akan kembali lagi, aku tidak peduli. Ingat, ya, aku katakan kepadamu. Ingat, apabila Kau jangan ngoceh Madatu. karena Aku perlu bukti di sini. Aku butuh bukti di sini. Wah, kurang ajar kau. lah, itulah satu bukti pukulan dia bisa begitu dahsyat. Tapi aku yakin dia kemampuan dia begitu kuat. Kita tunggu saja. Oh, jangan bangga hidup kau. Kau kira aku sudah kalah? Kau kira aku sudah kalah Madatu? Kau lihat jari. Kau lihat jari ini. Jari itu masih utuh. Lihat kau. Baik. Sekarang apa yang kau ingin? Aku tidak apa-apa. Aku ingin beritahu kau. Jangan mimpi kau ingin menguasai dari Sari Tengkober. Dan juga kalian juga jangan mimpi untuk bisa menguasai dan kekuatan. Kami sudah menguasainya. Kau jangan bohong. Pusaka itu Apabila kau sudah menguasainya, sudah barang tentu kau sudah membawanya. Ingat, iya. Tapi pusaka itu sudah ada di tangan kami Madatu. memang di tangan kami. Tinggal nunggu hari. Betul. Aku tahu pusaka itu ada di tangan kalian. Tapi sampai detik ini kalian tidak bisa melihat. Iya. Jangan bohong. Tapi sebentar lagi Guru Bang Udin akan menguasai. Lebih baik jantung siluman itu berikan saja kepada Bang Udin. Iya, Jantung siluman ini pernah melawan dari sosok wanita. iya. Untuk Bang Udin. Tapi nyatanya
sampai sekarang Bang Ray masih hidup. Pak, karena aku tidak pula aku kalau satu musuh. Kalau lagi aku sadar apa yang dilakukan Bang Ray saat ini memang betul-betul itu pembina. Iya, membina orang seperti kau ini, membina orang-orang seperti kau menuju susah. Kau sadar diri tidak? Hah? Sadar diri tidak? Kau harus berpikir jauh nih Bang Ray. Apa maksud? Tinggal ke Bang Ray, ikut bersama aku. Hei, Kalau kau ingin hidup enak. jangan kau permasalahkan bicara-bicara. Ingat, Bang Ray ada sosok pemimpin yang benar, dan itu harus dibanggakan. Tidak seperti diriku. Mending Hanya saja kicodot-kicodot itu yang tidak benar. Seperti kalian. tapi lambat laun. Lambat laun kalau kau seperti ini terus menerus, lambat laun kau akan terseret bersama mereka. Tapi aku tidak akan menjadi kicodot. Ingat, Karena tidak mungkin menang mana tuh. Satu orang seperti kau melawan codot-codot yang puluhan orang. Tidak akan mempan kau. memang luar biasa dengan ilmu-ilmu kalian, dengan kicodot-kicodot, karena kicodot akan datang di saat musiman. Ya, Ya, di mana tempat ramai. itulah orang seperti model kau. Dia bisa dibantu. Dia selalu harus bersama kita. Harus kita rasakan. Katakan dengan dana. Tapi mimpi kau. Wah! Kau sudah berbuat kasar kepada kau sudah berbuat kasar kepada sore. Apa kau tidak sadar diri kau? Kau sebentar lagi pusaka kau akan membunuh kau sendiri. Aku jaga. Allah yang akan menentukannya, bukan dan pendekar bongkok yang kau bangga-banggakan. Iya, memang semuanya itu ada di tangan Allah. Ingat, sebetulnya aku sudah pernah menemukan tapi memang benar. Jangan kau bilang licik. Ialah Dia bukan lari. Dia banyak anak buah. Buat apa dia jadi seorang guru besar? Percuma dia punya anak buah banyak. Kalau orang tidak mampu, wah! ya, aku tidak peduli dengan mulut. Kau terlalu banyak bicara. Terlalu banyak bicara. Kau tidak terima. Ini mau kau. Ini mau. Wah! Oh. Bang Udin, walaupun kau telah menuruni ilmu dari Turima, kau boleh bangga dengan ilmu Turima. Tapi ingat, kau menguasai ilmu itu sama saja akan membawa ilmu ke neraka. Jangan kau ajari aku. Jangan kau ajari Aku aku. hanya ingin kau sadar Bang Udin. Hah? Lihat, aku dengar sekarang ini Ki Widotrogo sudah ingin bertobat Bagus. Bagus seperti itu. dan dia akan meninggalkan diri. Hah? Syukur alhamdulillah buat Bang Udin. Ya, Kalau dia mau tobat, jadi ada apa-apa, Bang Udin sendiri yang makan. tapi aku ada lucu dulu. Bebek mau tobat. Aku tidak percaya dengan tobat-tobat semua. Syukur. Kapan lagi dia mau tobat? Dan perlu kau ketahui, Scrabble tidak akan pernah percaya lagi. Sejak dua orang yang sudah bertobat kepada Badati seperti Japri dan itu sih Itu terserah kalian. Yang penting dia punya ingin. tidak ada guna kalian bertobat. Lebih baik orang seperti itu kembalilah ke neraka. Aku jangan kau bilang aku mau tobat. Aku tidak akan pernah tobat. Ya. Yang aku tidak akan bertobat dengan itu sama pada itu. Dan ingat, aku katakan kepada dia, kau memang sengaja ingin menobat diri ini agar bisa menusuk kami dari mana. Kalian semua licik kan? Oh, ini kau. Itu, hah? Itu mau mulai. Kamu memang licik mungkin. Iya. Kau ingin menikam dari belakang dengan menobatkan kau suruh kiri Widotrogo untuk bertobat. Iya. Hah? Memang aku sengaja untuk berbuat seperti itu. Ya kan tobat. Besar. Iya. Dan itu menusuk. Semua tidak percaya.
Dia sengaja. Sengaja Madatuk. Sengaja aku masuk sengaja. Aku akan memasukkan orang-orang pilihan untuk mengambil seluruh pusaka-pusaka dari spiritual seperti kau ini. Nah, Dengan hitungan jam. Mau pusaka itu menyimpan. Ingat, hitungan dan kau apa Madatuk? Hitungan jam. ya. Lucu sekali. Silakan. Kau berkata sombong seperti itu. Ya wajar aku sombong. Karena orang- Dari mana kau bisa beli minyak itu? Hah? Dan dengarkan itu. Orang sombong itu Allah akan selalu benci dengan orang sombong. Ya terserah. Allah tidak akan pernah benci dengan orang sombong seperti aku. Justru kalian yang benci dengan kami. Karena kenapa? Kalian iri. Iri kalian ini. Pukulan Dewi Samudra. Wah! 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 Kau bisa menghilang saja. Aduh. Dia belum tahu dengan pukulan Dewi Samudra. Bersama pukulan. Ayo, datang lagi. Jangan kau bersembunyi. Jangan bersembunyi. Ayo. Keluarkan kemampuanmu. Aku ingin tahu. Ayo. Ini kak. Hop. Begini ya. Kenapa? Rupanya licin sekali otak. Iya. Masih- Otakku memang licin pada tuh. Hah? Licin. Di atas dalam otak inilah lahir pikiran-pikiran yang cemerlang untuk mendatangkan uang. Pikiran yang menyesatkan semua warga kau bilang cemerlang. Itu kenapa? Hei Bang Udin, ku beritahu kepada dirimu, masih ada waktu kau untuk bertobat. Lihat semua sekali bermadaku. Dia bersemua. Kau menyuruh aku Dan tobat? sudah tua. Percuma pada tuh. Pusaka baru ku dapatkan, belum dapat ku kuasai. Aku harus tobat. Bang Udin, dengarkan itu, ya. Walaupun kau mendapatkan pusaka itu, kau tidak akan pernah bisa untuk mencabutnya. Ku katakan kepada dirimu. Nah, Jangan sesumbar. Pada tuh. Jangan sesumbar. Masya Allah, Bang Bro. Subhanallah. Kau ini memang susah untuk. Ya, dengan tangan ini. Itu peleng palaku nanti. Sampai Kau kapan? bicara. Kau sudah terduga-duga, terpetah-petah, tapi masih datang. Memang kau memiliki suatu kekuatan. Tapi jangan banggakan kekuatan di depan pada aku. Dia mengawal semua ini kau. Aku datang baik-baik. Hei! Hah? Kau bilang aku yang mengawali. Kau yang mencuri pusakaku. Jalan setan sudah berkata kepada diri. Iya kenapa? Masya Allah. Kenapa? Inilah sahabat-sahabat. Orang yang tidak bisa dimengerti. Sudah tahu mencuri. Tapi berdalih kenapa? Apakah pikiran yang kau katakan cemerlang? Coba kau berpikir. Kalau kita mengambil hak orang lain. Itu tidak bisa dibenarkan. Inilah lagi. mana tuh? Ah, Hah? sudah aku bilang. Hah? Udin botak. Bukan sekedar botak. Hah? Di kepala inilah ada tuh keluar ide-ide cemerlang. Kau tahu rasa sekarang? Hah? Ku kirim Jabri dengan Black untuk bertobat dengan kau. Dan sekarang kau ingin kirim Yunan Rongko, begitu? Hah? Bisa jadi agar seluruh pusaka-pusaka dari tim spiritual akan kami ambil. Apabila itu memang terjadi, maka sudah sangat tolong Haji Roti. Ini mau tol kau tolong. Wah! Kurang ajar kau. Menggunakan kekuatan sepenuhnya. Dengar mana tuh camkan baik-baik. Kalau kau mempunyai nyali, ku tunggu kau di pohon bambu. Kau ingin menantangku di hutan bambu. Kalau kau memang ingin pusaka itu sebelum terlambat, ku tunggu kau sebelum matahari terbenam besok. Baik Bang Udin. Tapi ingat, belum kau pergi dari sini. Ingat, kau harus merasakan pukulan dan jatuh kau ini. Wah! Wah! Setan kau. Mana dia? Bang Udin. Sangat licik sekali Bang Udin. Hei, jangan lari! Jangan lari! Kemana kau?
Inilah, ya. Begitu panasnya aku dengan kelakuan dari Bang Udin ini. Ya, dia selalu bikin teror. Selalu bikin teror. Kita akan cari. Karena saya yakin Madatu